Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Prabaningrum Tantoro dengan NPM 20065794666 dari Teknik Lingkungan Paralel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum 1 Newton. Seperti yang sudah kita ketahui, hukum Newton berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Hukum Newton ini pertama kali dirumuskan oleh fisikawan dan matematikawan asal Inggris bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton ini terdiri dari 3. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Hukum 1 Newton ini membuktikan bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, persamaan dari hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Selanjutnya adalah contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah apabila kita sedang dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian direm secara mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Contoh seperti ini merupakan kecenderungan untuk tetap melaju. Lalu contoh yang kedua adalah apabila kita sedang duduk dalam kendaraan yang posisinya diam, kemudian bergerak secara mendadak, otomatis badan kita akan tersentak ke belakang. Nah, contoh seperti ini merupakan kecenderungan untuk tetap diam. Lalu, gambar di pojok kiri bawah juga merupakan salah satu contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita sedang mengemudi suatu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi, lalu kemudian kita menabrak sesuatu, otomatis badan kita akan terlempar ke depan. Hal ini juga merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minabila, NPM 2006484816. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton kedua. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan itu, yang pertama ada bunyi hukum Newton kedua. Bunyi hukum Newton kedua ini sebagai berikut. Kecepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Mungkin kita kalau misalkan masih melihat bunyi hukum Newton kedua ini masih sedikit bingung, jadi saya ingin langsung memberitahu mengenai contoh peristiwa hukum Newtonnya aja. Nah, di sini ada contoh peristiwanya. Di gambar ini terdapat 2 orang yang sedang mendorong suatu benda. Setiap bendanya ini memiliki masa yang berbeda. Orang pertama ini dia mendorong benda dengan masa 40 kg. Nah, apabila masanya ini ditambahkan menjadi lebih berat, ditambahkan masa akan menjadi lebih berat. Nah, ketika masanya itu menjadi lebih berat, orang ini akan membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Kemudian gambar kedua ini ada orang sedang memukul suatu bola. Nah, bola ini apabila kedua orang ini memukul dengan gaya yang sama, namun masa benda tersebut berbeda, maka akan dihasilkan percepatan yang berbeda pula. Apabila masanya itu besar, maka percepatan yang dihasilkan akan menjadi kecil, sedangkan apabila masanya itu kecil, maka percepatan yang akan dihasilkan akan lebih besar. Nah, kemudian ini akan dihasilkannya rumus hukum 2 Newton. Rumus hukum 2 Newton ini bisa kita lihat di sini. Apabila ditanyakan percepatan, maka percepatan ini sama dengan sigma F sama dengan M. Nah, dengan diketahui A-nya itu adalah percepatan benda, sigma F-nya itu adalah resultan atau total gaya, dan M-nya itu adalah massa benda. Ini seharusnya M-nya kecil ya. Nah, kemudian ini langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar susunan balok di bawah ini. Nah, dari sini kita bisa lihat massa balok yang pertama itu ada 3 kg, yang kedua ada 6 kg. Nah, kemudian ini didorong di gambar ini terdapat 2 gaya. Gaya yang pertama itu ada 30 Newton dan gaya yang kedua itu ada 60 Newton. Nah, kemudian yang pertama ditanya itu adalah tentukan percepatan balok-balok tersebut. Nah, ini adalah penyelesaiannya.
Untuk penyelesaian yang pertama itu kan ditanyanya percepatan balok-balok tadi kan. Jadi kita masukin aja rumusnya, itu ada sigma F sama dengan M kali A, karena ditanyakan yang percepatan, menjadi sigma F dibagi masa. Nah, percepatannya kemudian sigma F-nya tadi kan karena di sini gaya yang diberikannya itu ada 2, dan ke kanan semua, jadinya kita jumlahkan saja gaya yang pertama dengan gaya yang kedua. Nah, gaya yang pertama ditambah gaya yang kedua, itu dibagi dengan masa. Masanya itu karena tadi ada 2 juga, ada masa 1 dan masa 2. Jadi, kita tambahkan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin aja angka-angkanya. Tadi ada F1-nya ada 30, terus F2-nya ada 60, dibagi masa 1-nya ada 3, dan masa 2-nya itu ada 6. Kemudian kita hitung aja dan hasilnya ketemu percepatan itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang B itu ditanyanya, jika balok 3 kg diambil ketika berjalan, berapa percepatan balok 6 kg sekarang? Nah, karena tadi yang masa yang pertamanya udah diambil, jadi kan sisa masa kedua. Nah, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu tadi ada 2 tetap, jadi F1 ditambah F2. Karena masa tadi udah diambil 1, jadi yang sisa adalah masa 2. Nah, ini udah rumusnya menjadi seperti ini. Rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian angka-angkanya tinggal kita masukin aja. Jadi masa keduanya itu 6 dikali percepatan. Nah, kemudian kita temu hasil percepatannya itu sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih soal yang cukup mudah ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini, pada gambar di samping, gambar yang ini, 1 atau 2 gaya bekerja pada sebuah kepingan bola hoki yang bergerak di atas es tanpa gesekan sepanjang sumbu X dalam arah gerak 1 dimensi. Masa kepingan M sama dengan 0,20 kg. Gaya F1 dan F2 diarahkan sepanjang sumbu dan magnitudo F1 sama dengan 4,0 Newton dan F2 sama dengan 2,0 Newton. Gaya F3 mempunyai pada sudut theta sama dengan 30 derajat dan magnitudo F3-nya sama dengan 1,0 Newton. Berapa percepatan yang dialami kepingan pada masing-masing situasi gambar? Nah, di sini ada gambar. Yang pertama ini ada gambar 1, yang kedua ini gambar 2, kemudian yang terakhir ada gambar 3. Nah, untuk menjawab ini, pertama kita cari satu-satu dulu ya. Nah, untuk gambar yang pertama itu, tetap kita masukin karena yang ditanyakan percepatan, rumusnya akan menjadi seperti ini. Percepatan sama dengan F1 dibagi masa. Nah, percepatan kemudian tinggal dimasukin aja. Tadi F1-nya ada 4,0 dibagi masanya itu 0,20 kg, maka percepatan yang untuk gambar pertama ini kita ketemu hasilnya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk jawaban ini kan bernilai positif ya. Nah, ini berarti percepatan benda ini dia di dalam arah positif sumbu X. Nah, untuk yang gambar kedua, kita masih sama menggunakan rumusnya. Rumusnya itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena sigma F-nya itu dia tadi kita lihat gambar 2 ini ada F1 dan F2 karena F2-nya ke kanan dan F2-nya ke kiri. Jadi untuk sigma F-nya itu F1 dikurangin F2. Nah, F1 dikurang F2 sama dengan masa dikali percepatan. Nah, terus kita pindahkan percepatannya menjadi sama dengan F1 min F2 dibagi masa. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Kemudian kita ketemu untuk percepatan gambar yang kedua itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan gambar yang kedua ini kan hasilnya positif. Nah, maka berarti kepingannya itu dia ke arah positif sumbu X. Nah, untuk gambar yang ketiga, atau yang terakhir ini, di sini gambar yang ketiga itu ada F3 sama F2, dan dengan arah yang berbeda. Maka rumusnya akan dihasilkan seperti ini. F3X min F2 dikurang karena arah yang berbeda jadi minus, sama dengan M dikali percepatan. Nah, kita ketahui karena dia memiliki sudut, jadi F3X itu bisa kita ubah menjadi F3 dikali cos theta. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan saja F3X-nya. Nah, kita masukin lagi nih rumusnya, percepatan sama dengan F3X dikurangi F2 dibagi masa. Nah, kita substitusikan F3X-nya menjadi F3 dikali cos theta dikurangi F2 dibagi masa.
Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Kita masukin angka-angkanya. Ini cos θ-nya itu cos 30 terusnya. Nah, kemudian kita temukan hasil percepatannya itu sama dengan minus 5,7 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ini minus, jadi percepatan kepada kepingan bola hoki ke arah sumbu X negatif. Gitu. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai hukum Newton kedua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prasta Effendi dengan NPM 20064874446. Di sini saya akan membahas tentang hukum Newton 3. Sebelumnya, hukum Newton itu apa sih? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Nah, definisi hukum Newton ketiga sendiri itu adalah saat suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, di sini kita bisa lihat dalam balok yang warna ungu dan balok yang warna kuning. Anggap balok yang warna ungu itu bernama benda A dan balok yang berwarna kuning itu dianggap benda B. Nah, di sini benda A memberikan gaya sebesar V terhadap benda balok kuning. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya balok kuning tersebut memberikan gaya yang sama terhadap benda A, yaitu sebesar F, tetapi berlawanan arah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kita masuk kepada sifat pasangan gaya aksi-reaksi. Nah, yang pertama, gayanya pasti sama besar. Yang kedua, arahnya berlawanan. Dan yang ketiga, bekerja pada benda yang berlawanan. Yang keempat, terletak pada satu garis lurus. Gambar di sini sama dengan penjelasan yang sebelumnya yang tadi. Nah, coba nih problemnya nih. Jika sebuah gaya aksi selalu ada gaya reaksinya, maka resultan gayanya selalu 0. Lalu bagaimana bisa terdapat percepatan? Nah, kenapa sih resultan gayanya selalu 0 tapi ada percepatan? Nah, gaya aksi dan gaya reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda, jadi bisa terdapat suatu percepatannya. Nah, di sini juga ada rumus-rumus yang berlaku pada hukum Newton 3. Yang pertama ada gaya gesek, rumusnya Fg sama dengan mu dikali N, yang mana mu itu koefisien dari gesekannya dan N itu disebut gaya normal. Nah, yang kedua ada gaya sejenis, yaitu N. N sama dengan rho kali G atau N sama dengan W per V. N sendiri ini adalah berat jenis, W di sini adalah berat benda, V di sini adalah volume benda, dan rho di sini adalah massa jenis. Yang ketiga ada gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G. W di sini adalah gaya berat, M di sini adalah massa benda, dan G adalah gravitasi bumi. Nah, seperti yang telah disebutkan pada bagian yang lalu, dua buah benda yang saling bersentuhan akan saling memberikan gaya kontak. Bila bidang sentuh tidak licin, maka gaya kontak mempunyai komponen sepanjang bidang sentuh yang disebut gaya gesekan statis. Dan gaya gesekan untuk benda dalam keadaan bergerak disebut gaya gesek kinetik. Arah gaya gesekan ini selalu sepanjang bidang sentuh dan berusaha melawan gerak relatif bidang sentuhnya. Besar gaya gesek statis mempunyai batasan maksimum dan nilai minimum sebanding dengan gaya normal N dan konstanta perbandingan μs yang disebut koefisien gesek statis. Di sini bisa dilihat bahwa Fs max sama dengan μs dikali N. Nah, untuk gambar ini, jika gayanya sama dengan 0, F sama dengan 0, maka benda tidak bergerak. Dan jika F kurang dari Fx, maka benda belum bergerak. Fs di sini adalah gaya gesek statis. Dan benda tepat akan bergerak jika F sama dengan Fs sama dengan μs kali N. Di sini adalah gaya gesek statis juga. Dan benda bergerak dipercepat jika Fk kurang dari F, yang mana Fk di sini adalah gaya gesek kinetis. Untuk aplikasi hukum Newton 3, itu yang pertama saat kita menekan hidung, maka hidung kita juga akan untuk aplikasi hukum Newton ketiga, itu bisa saat
kita menekan hidung. Maka hidung juga akan menekan tangan kita dengan mendatangkan rasa sakit. Dan semakin keras kita menekannya, semakin besar sakit yang kita rasakan. Yang kedua, saat kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita sebesar yang kita pukulkan, yang berlawan arah dengan arah yang kita berikan. Semakin keras kita memukul meja, maka semakin sakit juga tangan kita. Itu sama saja kita memukul tembok dan tempat-tempat ataupun barang benda yang sangat keras bagi kita. Perkenalkan, nama saya Resati Ardia Prameswari dengan NPM 2006484715, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari hukum 1 Newton. Nah, di sini udah ada soal. Diketahui sistem gaya pada figur 1 dalam keadaan diam atau stabil. Jika F2 sama dengan 7 kN, cari besaran nilai F1 dan sudut tetanya. Nah, dari figur 1 ini udah ada nilai dari F2, terus F3, sama F4, dan ada sudut-sudut diantaranya. Nah, setelah kita lihat soal ini, hal pertama yang bisa dilakuin itu gambar free body diagramnya. Nah, ini kan ada sumbu X sama sumbu Y. Kalau dari sumbu X dulu nih. Pertama itu ada yang F1 cos theta, ini. Terus ada F2 sin 70, ini yang sumbu X positif. Kalau yang dari sumbu X negatif, ada F3 cos 30, dan F4 dikali 4/5, ini cos juga. Terus dari yang sumbu Y, kita lihat gambarnya, itu yang sumbu Y positif ada F3 dikali sin 30, dan F2 cos 70. Nah, dari yang sumbu Y negatif ini ada F1 sin theta dan F4 dikali 3/5. Yang dari segitiga ini ya. Yang dicari itu nilai F1 ini dan sudut tetanya. Nah, setelah kita gambar, kan tadi dibilang kalau dalam keadaan diam atau stabil, jadi kita bisa pakai sigma F, konsep sigma F sama dengan 0, dan di sini karena ada sumbu X sama sumbu Y, kita tinjau dari sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tinjau dulu dari yang sigma Fx sama dengan 0. Pertama itu yang bernilai positif itu F1 cos theta ditambah F2 dikali sin 70. Yang bernilai negatif nanti kita kurang dengan F3 cos 30 ini sama F4 dikurang F4 dikali 4/5. Nah, ini kita masukin angka-angkanya. Nah, setelah dihitung nanti hasilnya itu kita dapat F1 cos theta sama dengan 3,291, atau bisa jadi F1 sama dengan 3,291 per cos theta. Ini untuk persamaan pertama. Nah, setelah kita tinjau sigma Fx-nya, kita tinjau juga sigma Fy-nya. Karena ada positif sama negatif, kita tulis yang positif dulu. F2 cos 70 ditambah F3 sin 30. Nah, yang dari sumbu negatif itu nanti dikurang F1 sin theta dikurang F4 dikali 3/5. Nah, nanti kita hitung angka-angkanya. Nanti kita dapat F1 sin theta sama dengan 0,406. Ini buat persamaan kedua. Nah, tadi kita di persamaan pertama dapat F1 sama dengan 3,291 per cos theta. Nah, ini kan bisa dimasukin ya ke persamaan kedua si F1-nya ini. Jadi, nanti kita dapat 3,291 per cos theta ya dari persamaan kedua ini ya, dikali sin theta sama dengan 0,406. Nah, di sini ada sin theta per cos theta ya kan. Itu membentuk tan theta. Jadi ini bisa kita sederhanain lagi. Jadi tan theta sama dengan 0,406
dibagi 3,291. Nah, tadi kan yang ditanya itu sudut theta. Sudut theta yang ada di sini. Nah, buat nyarinya, kita bisa pakai ars tan dari 0,406 per 3,291. Nah, nanti dengan bantuan kalkulator ya, yang bisa didapat itu sudutnya sama dengan kurang lebih jika dibulatkan itu 7,033. Nah, setelah kita dapat sudut yang ada di sini, sudut yang di situ kita bisa hitung nilai F1 dari persamaan pertama ini. Jadi kita masukin 3,291 per cos dari theta ini 7,033. Nanti setelah dihitung itu menghasilkan 3,318 kilonewton. Jadi nilai F1-nya adalah 3,318 kilonewton dan sudut theta-nya itu adalah 7,033. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Putrahman dengan NPM 2004-82565. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi hukum Newton yang kedua. Di sini saya sudah ada soal mengenai sistem katrol. Diberitahukan bahwa balok A di sini adalah balok A diletakkan di atas meja, kemudian diikat tali menghubungkan balok B. Tali yang menghubungkan balok A dan B ini melalui sebuah katrol, seperti gambar yang ada di samping. Massa balok A ini adalah 3 kilo dan massa balok B ini 2 kilo. Kemudian jika gravitasinya adalah 9,8, ini saya tulis, dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,4, maka massa katrolnya ini 4 kilo, maka besar percepatan sistemnya ini berapa, atau A-nya. Nah, untuk menjawabnya kita perlu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, di sini ada gaya berat ya, gaya berat A, kemudian ada gaya normal A, yang besarnya ini sama dengan gaya berat A, cuman arahnya ini berbeda. Kemudian ada tegangan tali A dan juga tegangan tali B. Gaya kinetis yang dialami oleh benda A. Kemudian ini tinjau benda B ya. Ada gaya berat B dan juga gaya tegangan tali di B. Kemudian ada gaya yang dialami oleh katrol sendiri ya. Karena ini adalah karena massa katrolnya diabaikan. Ya. Di sini ada tegangan tali B dan di sini juga ada tegangan tali di A. Di sini ada R ya, yang arahnya ada yang tegak lurus dengan TA, di sini tegak lurus dengan TB. Oke, kita asumsikan bahwa searah jarum jam itu adalah negatif dan berlawanan arah jarum jam adalah positif. Jadi yang negatif adalah TB karena dia searah jarum jam ya, sedangkan TA ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti sigma tau ya, sigma tau sama dengan I kali alfa atau percepatan sudut. Berarti TB, maaf TA, dikali R, dikurangin TB, dikali R, sama dengan I kali alfa. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kita clear dulu ya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya saja. Sigma F sama dengan MA kali A. Sigma F-nya adalah TA min FK atau gaya kinetis, sama dengan MA kali A. TA, karena TA-nya ini kita tidak tahu, dikurangin mu K kali NA, sama dengan 3A. Mu K-nya ini adalah 0,4, kemudian NA-nya ini adalah 29,4. Nah, jadi NA-nya ini dari mana? Dari sini. NA kan itu sama dengan WA ya. Jadi asal usulnya tuh dari sini. Sigma F sama dengan 0. NA min WA sama dengan 0.
berarti NA itu sama dengan WA. Nah, WA-nya ini 9,8 dikalikan masanya 3. Nah, oke. Kita dapatkan 29,4. Nah, kita kalikan dengan 0,4, maka dihasilkan 11,76. Berarti TA ini sama dengan 3A ditambah 11,76. Kemudian kita tinjau B. Sigma F sama dengan MB dikali A. Sigma F-nya itu adalah WB min TB sama dengan MB kali A. Karena di sini kan TA-nya ini positif ya, ke arah kanan, berarti si WB-nya juga searah dengan TA, berarti positif juga si WB-nya. Nah, ini tuh 19,6 dikurangin TB sama dengan 2A. Berarti TB sama dengan 19,6 dikurangin 2A. Oke, ini kita sudah mengetahui ya TA dan juga TB-nya. Sekarang kita berlanjut ke sigma tau. Ini tau ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa atau pertemuan sudut. Berarti tadi yang sudah saya sampaikan juga, berarti TA dikali R min TB dikali R sama dengan inersia sindir kejal adalah setengah MR kuadrat. Dan percepatan sudut ini adalah A dibagi R. Kemudian kita coret ya. Ini R juga bisa coret ya. Ini kan R kuadrat ya, maaf. Ini bukan R2 tapi R kuadrat. Kita bisa coret ya R-nya semuanya. Berarti menghasilkan TA min TB sama dengan setengah 4A. 4-nya ini adalah massa kontrol. Berarti kita bisa coret ya. 4 sama 2-nya. Berarti menghasilkan TA min TB sama dengan 2A. Nah, kita substitusikan nih hasil yang sudah kita dapat ke sini. Nah, berarti 3A ditambah 11,76 dikurangin 19,6 dikurangin 2A. Sama dengan 2A. Nah, didapatkan 3A sama dengan 7,84. Jadi kan 3A 11,76 dikurangi 19,6 itu min 7,84, terus ini ditambah 2A sama dengan 2A. Kita coret ya 2A sama dengan 2A di kiri sama 2A di kanan kita bisa coret. Nah, berarti dihasilkan 3A sama dengan ini pindah ruas si min 7,84 tadinya di kiri menjadi di kanan. Berarti dihasilkan bahwa A sama dengan 7,84 dibagi 3. Berarti A-nya ini adalah 2,613 meter per second kuadrat. Jadi begitulah cara untuk mengerjakan soal tipe yang seperti ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum Newton yang ketiga. Dari hukum ketiga Newton. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Juwanadi Deonarto dengan NPM 2006-579-320. Saya akan membacakan soal sebagai berikut. Terdapat sebuah balok dengan massa M1 sama dengan 6 kg pada suatu bidang miring dengan sudut θ sama dengan 30 derajat dihubungkan dengan kabel yang melewati katrol licin ke balok kedua dengan massa M2 sama dengan 3,7 kg. Jika benda ini bergerak, maka carilah besar dan arah gaya gesek. Selanjutnya kita akan menggambarkan free body drawing dari soal tersebut. Baik, akan saya gambarkan terlebih dahulu. Kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi di balok M2 ini terjadi gerak ke bawah, yaitu V2, dan gerak ke atas, yaitu tegangan kali 2. Selanjutnya, dilanjutkan dengan tegangan kali 1 yang searah dengan pergerakan M1. Dan M1. Untuk mempermudah mencari M1, pergerakan M1, maka kita dapat mencari terlebih dahulu W1. Dengan ini, pergerakan pada M1 bisa dicari dengan W1 dikalikan dengan sin θ. Yang diketahui tadi
Yang pertama itu M1 dengan massa 6 kg. Lalu M2 dengan massa 3,7 kg. Setelah itu, kita ditanya Fs atau gaya geseknya. Nah, gaya geseknya itu pasti berlawanan arah dengan gerakan M1. Karena M1 pergerakannya menuju kiri bawah, maka Fs-nya pasti menuju kanan atas. Ini hanya asumsi saya. Mari kita buktikan dengan membahasnya di pembahasan slide berikutnya. Bahasan. Seperti diketahui dari soal tadi, bahwa M1-nya sama dengan 6 kg, M2 3,7 kg, dan delta sama dengan 30 derajat. Di soal sempat ditunjukkan bahwa katrol tersebut licin, maka tidak terjadi pergesekan antara kabel dengan katrol. Maka dapat kita asumsikan bahwa tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2. Dan ditanya di soal tersebut, berapa besar dari gaya gesek dan kemana arah gaya gesek tersebut. Dapat kita langsung jawab. Dengan mencari usaha dari masing-masing balok terlebih dahulu. Usaha balok 1 dapat dicari dengan mengalihkan massa dengan gravitasinya. Di sini gravitasinya saya menggunakan yang bernilai 9,81. Sehingga didapatkan W1 sebesar 58,86 Newton dan W2 sebesar 36,30 Newton. Lalu kita cari pergerakan di masing-masing balok. Dengan hukum sigma F sama dengan 0. Tadi kita gambar bahwa T2 itu ngarah ke atas dan W2 itu ngarah ke bawah. Dengan itu bisa kita tuliskan bahwa T2 plus dan minus W2 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dengan W2 yang sudah ditemukan tadi yaitu 36,30 Newton. Sehingga didapatkan T2 sebesar 36,30 Newton. Lalu dicari juga pergerakan di balok 1 agar kita dapat menemukan gaya gesek tadi. Dengan sama sigma F sama dengan 0. Tadi T1 itu ngarah ke kiri bawah. Maka searah dengan pergerakan M1. Yang di sini yang saya lupa tuliskan yaitu minus di sini, dan di sini. Baik, dan saya jelaskan mengapa. Tadi balok itu ngarah ke kiri bawah dan juga T1 juga ngarah kiri bawah. Berarti mereka searah kan. Nah, saya asumsikan di sini bahwa pergerakan ke kiri itu adalah pergerakan negatif. Maka di sini saya tuliskan minus. Berarti kita tuliskan minus T1 minus W1 dikali sin 30 derajat ditambah Fs. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa Fs itu gerakannya pasti berlawanan. Sama dengan 0. Lalu kita substitusikan. Berarti minus 36,30 dikurang 58,86 dikali setengah ditambah dengan gaya gesek tersebut. Sama dengan 0. Maka didapatkan gaya gesek sebesar 65,73 Newton. Positif. Karena dapat dibuktikan bahwa asumsi kita di awal free body itu benar. Bahwa Fs tersebut mengarah ke pergerakan positif atau dalam asumsi saya yaitu mengarah ke kanan atas. Terima kasih.